Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 28 November 2025. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera setelah hujan ekstrim mengguyur selama sepekan. Sedikitnya 49 orang dilaporkan tewas dan 67 lainnya masih dalam pencarian. Selanjutnya, korban tewas kebakaran di kompleks rumah bersubsidi di Hong Kong bertambah menjadi 94 orang. Petugas masih menyiram sejumlah unit di 7 gedung terdampak untuk mencegah api menyala kembali. Upaya pencarian korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera masih terus berlangsung pada 26 November. Tim gabungan menyisir area yang terdampak untuk mencari puluhan warga yang dilaporkan hilang. Bencana ini menewaskan sedikitnya 49 orang, sementara 67 lainnya masih dalam pencarian. Hujan yang mengguyur selama sepekan memicu luapan sungai di Sumatera Utara, menghantam desa-desa di lereng gunung, menyeret warga, serta merendam lebih dari 2.000 rumah dan bangunan. Hampir 5.000 penduduk terpaksa mengungsi ke tempat penampungan setelah rumah mereka rusak atau hilang tersapu banjir bandang. Banyak di antara mereka hanya mampu menyelamatkan barang seadanya. Korban dilaporkan tersebar di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Selatan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, hingga Pulau Nias. Di beberapa titik, proses evakuasi berlangsung dramatis karena derasnya arus dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim SAR dan aparat setempat masih menemui banyak kendala di lapangan. Sejumlah wilayah terisolasi dengan akses jalan tertutup lumpur tebal dan jembatan rusak, sehingga menyulitkan pengiriman bantuan maupun peralatan berat. Polisi memperkirakan jumlah korban jiwa masih bisa bertambah, mengingat banyak warga yang hingga kini belum ditemukan. Bencana serupa juga dilaporkan terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, seiring hujan deras yang melanda kawasan barat Indonesia. BMKG memperingatkan hujan ekstrim masih akan berlangsung hingga pekan depan, sehingga warga diminta tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor susulan. Syukur. Ini aja, lepas Rangka aja. Lepas. Itu aja ya, lepas aja, jalan rangka aja. Rangka motor. Rumah berdua. Iya. Pak. Bismillah. Tahan ya, Pak ya. Hah? Tahan. Bapak nahan aja. Tahan sir kita, Pak. Tahan ini ya. Pelan-pelan, awas. Kaki ya. Apa lagi Kak? Ya. Lepaskan abangku. Korban tewas dalam kebakaran hebat yang melanda kompleks permukiman Wang Fuk Court, Taipo, Hong Kong terus bertambah. Otoritas setempat melaporkan hingga Kamis 27 November, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai setidaknya 94 orang. Kebakaran besar itu bermula pada Rabu sore di kawasan rumah bersubsidi yang tengah menjalani proses renovasi. Api dengan cepat menjalar ke sejumlah blok bangunan dan mengubah deretan menara apartemen menjadi lautan api, menjadikannya salah satu insiden kebakaran paling mematikan di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan penyiraman di beberapa unit untuk mencegah api menyala kembali di 7 gedung yang terdampak. Di saat bersamaan, tim penyelamat menyisir setiap lantai dan unit hunian untuk mencari korban yang diduga masih terjebak di dalam bangunan. Pencarian korban ditargetkan dapat diselesaikan pada Jumat pagi waktu setempat, meski petugas di lapangan menghadapi tantangan berupa kerusakan struktural dan area yang sulit diakses. Pemerintah daerah administratif khusus Hong Kong telah membuka posko-posko darurat untuk menampung warga yang terpaksa mengungsi. Ribuan penghuni yang selamat kini harus meninggalkan rumah mereka dan tinggal sementara di tempat penampungan. Bantuan kemanusiaan berupa makanan, air minum, pakaian, serta kebutuhan harian terus mengalir ke lokasi penampungan. Berbagai organisasi dan relawan ikut terjun membantu, membagikan makanan siap saji hingga perlengkapan dasar bagi para korban yang kehilangan harta benda. Wang Fuk Court sendiri dibangun pada 1983 dan memiliki hampir 2.000 unit hunian.
Sekitar 4.000 warga tercatat tinggal di kompleks tersebut, sehingga skala dampak kebakaran ini diperkirakan sangat besar, baik dari sisi korban jiwa, kerusakan fisik, maupun hilangnya tempat tinggal bagi ribuan orang. 今日咧嚟到大埔災區，係派發啲物資俾災民，有餅乾啦，有糖啦，有飲料啦，有汽水啦，又有飯啦，又有水果啦，又有生活用品、鞋啦、襪啦、牙膏啦、牙刷啦，仲有好多好多物資。啲災民有需要嘅，我哋盡力要滿足佢嘅要求，所以咧我哋係義不容辭嘅。Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.